Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tutorial Nahwu Al-Fahmu mulai di bab 1 di halaman 4 kalau di buku. Bab 1 tentang kata. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa yang terkecil. Susunan atau kumpulan dari beberapa kata disebut kalimat. Contoh, ada kata siswa pergi ke sekolah. Siswa adalah kata pertama, pergi kata kedua, ke adalah kata ketiga, sekolah adalah kata keempat. Nah, kumpulan dari kata-kata, yaitu siswa pergi ke sekolah, ini adalah kalimat. Jadi, kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata. Dalam bahasa Arab, kata adalah al-kalimatu. Susunan atau kumpulan dari beberapa al-kalimatu disebut dengan al-jumlah. Contohnya, dhahaba at-talibu ilal madrasati. Dhahaba adalah al-kalimah yang pertama, at-talib adalah al-kalimah yang kedua, ila adalah kalimah yang ketiga, al-madrasah adalah kalimah yang keempat. Kumpulan dari al-kalimah, dhahaba at-talibu ilal madrasah disebut dengan al-jumlatu. Jadi jumlah adalah kumpulan dari al-kalimatu. Kata atau al-kalimatu dalam bahasa Arab terbagi atas 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim sederhananya diartikan dengan kata benda. Contohnya al-qalamu, al-kitabu, al-madrasatu, dan al-baitu. Sedangkan yang kedua, yaitu fi'il, sederhananya diartikan dengan kata kerja. Contohnya jalasa yajlisu, ta'allama yata'allamu, dhahaba yadhabu. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Sederhananya diartikan ya dengan huruf. Contohnya fi di dalam, ila ke, dan min dari. Huruf akan bermakna jika disandingkan dengan kata atau kalimat yang lain. Nah, jadi kumpulan atau di dalam teks bahasa Arab mesti tidak terlepas dari 3 kata ini, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Untuk menentukan ia adalah isim, dia adalah fi'il, dia adalah huruf, ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama diketahui dari artinya, dengan cara mencarinya di kamus. Contoh, kata dhahaba, artinya pergi. Nah, pergi adalah kata kerja, maka dhahaba adalah kategori fi'il. Kemudian kata at-talibu artinya siswa, dan siswa adalah kata benda, jadi at-talibu adalah isim. Yang kedua, untuk menentukan dia isim, fi'il, atau huruf adalah dengan cara mengetahui dari cirinya, dan nanti akan dibahas. Kesimpulannya, kata dalam bahasa Arab adalah al-kalimatu, kalimat dalam bahasa Arab adalah al-jumlatu. Kemudian akan kita lanjutkan tentang mengenal isim. Isim adalah sebuah kata yang mengandung suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Di antaranya ada kata benda yang konkret atau abstrak. Contoh kata benda yang konkret yang berwujud. Contohnya kitabun, qolamun, baitun, madrasah, faslun, maktabun, misbahun. Ada juga kata benda yang abstrak, tidak berwujud. Contohnya du'aun, miskin, ikhlas, kasir, ilmun, darsun, dan mas'alatun. Kemudian yang termasuk kategori isim juga adalah isim alam. Isim alam adalah isim yang menunjukkan nama orang, nama hewan, nama tempat. Contohnya Muhammad, Aisyah, Yusuf, Abdullah, Makkah, Jakarta. Ini adalah isim alam. Yang termasuk kategori isim juga ada isim domir. Di antaranya huwa, hiya, hum, anta, anti, antum, ana, dan nahnu, dan ini akan kita pelajari lebih lengkap nanti. Kemudian yang termasuk isim juga adalah isim isyarah atau kata tunjuk, hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Kemudian juga isim mausul, yaitu kata sambung, alladzi, allati, alladzina, man, dan ma, yang bermakna yang tentunya. Dan akan ada penjelasan lebih lengkap tentang jenis isim di atas. Kemudian
Ciri-ciri isim, tadi kita sudah sampaikan bahwa untuk mengetahui dia isim, fiil, atau huruf, yaitu dengan dua cara, yaitu dengan mengetahui artinya dan dengan cirinya. Nah, selain dari artinya, cara menentukan isim adalah dengan melihat ciri-ciri isim. Berikut adalah ciri-ciri isim. Yang pertama, isim itu adalah bertanwin. Tanwin itu adalah an, in, un. Contohnya kitabun, hudan. Nah, kita bandingkan dengan fiil. Fiil itu tidak mungkin diberi tanwin. Tidak pernah kita dengar nasorun yang surun, begitu tidak pernah. Kemudian ciri yang kedua, isim itu berakhiran kasroh. Contohnya al-qalami, madrosatin, maka berakhiran kasroh. Perbandingannya tidak mungkin fiil di kasroh. Contohnya dorobi, yadribi, nggak mungkin. Dan kalau kita telusuri dari tasrifan yang sulasi mujarot pun tidak ada yang berakhiran kasroh. Nasoro yang suruh, doroba yadribu, fatah yaftahu, alima ya'lamu, dan seterusnya itu tidak ada yang berakhiran kasroh. Kemudian ciri yang ketiga beralif lam, yaitu al-faslu, al-fathu contohnya, karena tidak mungkin fiil diberi alif lam. Contohnya al-fataha, al-yaftahu tidak mungkin. Kemudian didahului huruf jar, kemudian didahului huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Kalau kita lihat di situ contohnya huruf qasam wal asri di situ, dan tidak mungkin fiil diberi huruf qasam wa fatahi, sama nggak mungkin. Kemudian didahului huruf nida, yaitu contohnya ya Rasulullah. Maka ya adalah huruf nida, maka Rasul berarti isim. Begitu, nggak mungkin huruf nida masuk kepada fiil, ya nasoro begitu. Keterangannya tampil di atas juga menggambarkan bahwa fiil tidak mungkin dimasuki ciri yang dimiliki oleh ciri isim. Jadi fiil tidak mungkin dimasuki tanwin, tidak mungkin berakhiran kasroh, tidak mungkin beralif lam, dimasuki huruf jar, dimasuki huruf qasam, dan dimasuki huruf nida. Kemudian huruf jar itu ada 9, wahyamin, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Itu sebenarnya itu dasarnya 9, masih banyak sebenarnya huruf jar yang lainnya, nanti akan kita bahas. Kemudian huruf qasam yaitu huruf sumpah yang diartikan demi. Hurufnya ada 3, yaitu wawu, ta, dan ba. Contoh wallahi, tallahi, dan billahi artinya demi Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali. Wallahi demi Allah, wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan, wan nahari, wal fajri, wat tini, wal qur'ani. Dan setelah huruf jar, itu isimnya adalah majrur, di kasroh begitu ya. Kemudian huruf nida adalah huruf panggilan atau seruan, dan bab ini nanti akan dipelajari nanti. Kemudian tadi kita membahas tentang mengenal isim, sekarang kita akan mengenal fiil. Fiil dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja seperti pergi, berjalan, tidur, melihat, belajar, dan lain-lain. Dari segi waktunya, fiil terbagi atas 3 macam, yaitu fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr ya. Fiil madhi adalah kata kerja di masa lalu yang memiliki arti telah. Contoh, dhahaba, artinya telah pergi. Fiil mudhari yaitu kata kerja yang memiliki arti sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contohnya yadhabu, sedang pergi atau akan pergi. Kemudian fiil amr yaitu kata kerja yang mengandung arti perintah. Contohnya idhab, pergilah begitu. Tentu ini harus dipelajari lebih intens di pelajaran sorof ya. Fiil-fiil di atas mengalami perubahan sesuai dengan pelakunya atau kata gantinya, atau disebut dengan isim domir. Ada 14 macam isim domir, namun pada pembahasan ini bentuk perubahan hanya dibahas sebagian saja untuk kebutuhan pembahasan materi berikutnya. Karena tujuan buku Al-Fahmu ini adalah sistematis, maka perlu kiranya para pembelajar mengetahui dasar dari bentuk fiil. Ya, di sini kita ada tabel, kita perkecil. Baik, kata ganti, dia laki-laki, dia perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan, saya dan kami di situ fiil madinya. Dhahaba, dia laki-laki, dhahabat, dia perempuan, kemudian dhahabta, kamu laki-laki pergi, dhahabti, kamu perempuan pergi, dhahabtu, saya pergi, kemudian dhahabna, kami pergi. Kemudian untuk fiil mudhari'nya, bentuk dia laki-laki yaitu yadhabu, dia perempuan tadhabu, kamu laki-laki tadhabu, kamu perempuan tadhabina,
kemudian saya, adhabu, dan kami nadhabu. Kemudian di dalam fi'il amr tentu tidak ada domir dia dan domir saya, karena tidak mungkin kita menyuruh kepada orang yang tidak ada begitu. Jadi hanya ada domir kamu, ya, domir mukhatab nanti namanya. Contohnya idhab dan idhabi. Untuk kamu idhab, untuk laki-laki, kemudian untuk kamu perempuan idhabi, gitu. Terkadang arti untuk kata telah atau sedang atau akan tidak diterjemahkan. Jadi contoh dhahaba, dia pergi, tidak. Dia telah pergi, tidak begitu. Kadang-kadang langsung diterjemahkan dengan katanya saja. Fi'il amr hanya memerintah kepada domir yang bermakna kamu saja. Kemudian perubahan tentang fi'il yang lengkap tentu dapat dipelajari di ilmu shorof. Perubahan fi'il lainnya dapat disesuaikan dari contoh di atas. Contohnya kita ambil lafad fataha saumpama, maka untuk dia adalah fataha, kemudian untuk dia perempuan fatahat, kemudian untuk kamu laki-laki fatahta, kemudian kamu perempuan fatahti, kemudian kamu saya fatahtu, kemudian kami fatahna. Kemudian kalau diubah ke fi'il mudhari, fatah yaftahu, ya, dia yaftahu, kemudian dia perempuan taftahu, kamu laki-laki taftahu, dan ini bentuknya sama. Bentuknya sama, tinggal tergantung dengan konteks kalimatnya, ya. Kemudian kamu perempuan anti taftahina, kemudian ana adalah ana aftahu, kemudian nahnu naftahu. Kemudian fi'il amrnya adalah iftah, kemudian untuk laki-laki, kemudian untuk perempuannya adalah iftahi, begitu. Jadi tinggal dikondisikan dengan konteks kalimatnya, gitu. Kemudian contoh di sini, kataba yaktubu uktub, maka dia laki-laki kataba, dia perempuan katabat, kemudian katabta, katabti, katabtu, dan katabna. Kemudian fi'il mudhari'nya yaktubu, huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, anti taktubina, ana aktubu, dan nahnu naktubu. Kemudian untuk fi'il amrnya anta uktub, kemudian anti uktubi. Kemudian contoh yang kedua, contohnya jalasa yajlisu ijlis, telah duduk, sedang duduk, dan duduklah, begitu. Kalau untuk fi'il madhi huwa jalasa, hiya jalasat, anta jalasta, anti jalasti, ana jalastu, nahnu jalasna. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya huwa yajlisu, hiya tajlisu, anta tajlisu, anti tajlisina, ana ajlisu, nahnu najlisu. Dan untuk fi'il amrnya anta ijlis, kemudian anti ijlisi, begitu. Nah, kita sudah pelajari bahwa untuk mengetahui fi'il pun ada dua cara, yaitu dengan mengetahui artinya. Cara yang kedua adalah dengan cirinya. Jadi ciri-ciri fi'il pertama didahului qad. Contoh qad alima, qad qomats, maka adalah karena ada qad, maka alima adalah masuk kategori fi'il. Dibandingkan dengan isim, tidak mungkin dimasuki ciri-ciri fi'il. Contoh lafadz kitabun, nggak mungkin dimasuki lafadz qad, sehingga menjadi qad kitabun, ini tidak mungkin. Ciri yang kedua dari fi'il adalah didahului sa yakulu, maka yakulu adalah fi'il, ya. Kemudian sa adhabu, maka adhabu adalah fi'il. Nggak mungkin isim dimasuki sa, contoh sa maktabun, sa kirtosun, nggak mungkin. Kemudian ciri yang ketiga didahului saufa ta'lamu, kemudian yang keempat diakhiri ta'u ta'nis sakinah, yaitu tak yang menunjukkan makna perempuan. Contoh qoro'ats, jalasats, katabats, begitu. Karena tidak mungkin isim dimasuki ta'u ta'nis. Contoh kitabun menjadi kitabuts, kolamun menjadi kolamut, saumpama, tidak mungkin, ya. Kemudian di situ ada bintang satu, ta'u ta'nis sakinah, yaitu tak yang berharokat sukun yang menunjukkan makna perempuan. Contoh katabat, qolat, zahabat, qoro'at, qomat, fatahat, dorobat. Nah, tabel di atas juga menggambarkan bahwa isim tidak mungkin dimasuki oleh ciri yang dimiliki oleh ciri fi'il, begitu. Kemudian tadi kita sudah mengenal isim, mengenal fi'il. Sekarang kita akan mengenal huruf.
Perhatikan huruf hijaiyah berikut, a, ba, ta, sa, dan sebagainya. Dari huruf-huruf di atas hanya 8 huruf yang memiliki arti, yaitu a, apakah, bi, huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf fa, huruf kaf, huruf lam, dan huruf wawu dengan arti yang sudah tertulis di situ. NB, ada pula huruf yang bermakna lebih dari satu makna. Contohnya huruf B bisa diartikan dengan huruf jar, ya, bisa diartikan dengan, bi dengan, karena memang huruf jar, dan juga bisa diartikan demi, karena memang dia adalah huruf qasam begitu. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Sekali lagi. Nah, 8 huruf yang bermakna tersebut disebut dengan huruf ma'ani, yaitu huruf yang bermakna. Sedangkan huruf lainnya yang tidak bermakna disebut dengan huruf mabani. Nah, adapun huruf bermakna lainnya, huruf ma'ani lainnya yang masuk kategori huruf dalam ilmu nahwu diantaranya adalah huruf jar, min, ila, an, ala, wa, fi, warba, wal, ba, wal, kafu, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada huruf nasab, an, dan, idan, kai, huruf jazm, lam, lamma, lamul, amri, lan, nahiyah, huruf istifham, kemudian huruf qasam, kemudian huruf atof, kemudian juga ada huruf nida, dan lainnya. Dan insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut tentang macam-macam huruf ini, ya. Kemudian masuknya huruf. Ada huruf yang masuk hanya ke fi'il dan isim. Masuknya ke isim masuk, ke fi'il masuk. Contohnya lafad hal, ya, karena dia huruf hal, huruf istifham. Contohnya halil kitabu jadidun, hal alkitabu, alkitabu adalah isim. Kemudian hal ataka, atayati datang, maka ata adalah fi'il, jadi hal ini bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fi'il. Kemudian ada huruf yang hanya masuk ke isim saja, contohnya huruf jar, huruf qasam, contoh min dan wa, ya, minal kitabi. Kemudian wal laili, demi malam, itu juga masuk ke isim. Kemudian ada juga huruf yang hanya masuk ke fi'il saja, contohnya huruf nasab dan huruf jazm, ya. An yang suro, lam yang sur, gitu. Nah, itu untuk sekilas tentang mengenal isim, mengenal fiil, dan mengenal huruf dasarnya saja. Nanti akan kita lanjutkan di bab berikutnya tentang pembagian-pembagian isim. Semoga bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.